Oke, baik. Saya akan mencoba melanjutkan pemaparan latihan soal selanjutnya, yaitu di nomor 4. Di sini soalnya diketahui bahwa R adalah suatu ring dan buktikan bahwa ZR sama dengan himpunan A elemen R, di mana AR sama dengan RA untuk setiap R elemen R adalah spring dari R itu sendiri. Nah, kita sebelumnya sudah menjelaskan ya terkait aturan pembuktian suatu sapring, di mana untuk membuktikan suatu sapring kita cukup membuktikan dua hal, yaitu yang pertama dua elemen sapring dioperasikan terhadap pengurangan, itu adalah elemen dari sapring itu sendiri hasilnya. Kemudian dua elemen dari sapring apabila dioperasikan terhadap perkalian, hasilnya juga ada di sapring itu sendiri. Seperti itu. Oke, di sini kita ketahui bahwa ZR sama dengan A elemen R, di mana AR sama dengan RA untuk setiap R elemen R, sehingga ZR ini bukanlah suatu himpunan kosong. Seperti itu. Oke, kita langsung ke pembuktian yang pertama. Di sini kita ambil sembarang A, B elemen ZR untuk setiap R ini, untuk setiap R elemen R, sehingga A dikali R sama dengan R dikali A dan B dikali R sama dengan R dikali B. Oke, langsung saja kita buktikan. Kita operasikan terhadap pengurangan. A min B dikali R kita operasikan ke dalam sama dengan A dikali R minus B dikali R. Bisa kita balik ya, sehingga menjadi R dikali A minus R dikali B sama dengan R dikali A minus B. Nah, di sini kita dapatkan bahwa bentuk A minus B dikali R sama dengan R dikali A minus B, sehingga A minus B itu sendiri adalah elemen dari ZR. Nah, yang kedua, kita ambil sembarang lagi A, B elemen ZR untuk setiap R elemen R, sehingga A dikali R sama dengan R dikali A, dan B dikali R sama dengan R dikali B. Maka ketika kita operasikan terhadap perkalian, A dikali B dikali R sama dengan A dikali B R, sama dengan A dikali R B sama dengan AR dikali B. Kita kalikan ke dalam lagi sehingga R dikali A sama dengan B dan R sama dengan A dikali B. Oleh karena itu, di sini kita peroleh bentuk bahwa AB dikali R itu sama dengan R dikali dengan AB. Sehingga A dikali B itu adalah elemen dari ZR. Maka berdasarkan dua hal ini, yaitu A minus B elemen dari ZR, A dikali B juga elemen dari ZR, maka berdasarkan teorema sapring terbukti bahwa ZR sama dengan himpunan A elemen R, di mana AR sama dengan RA untuk setiap R elemen R adalah sapring dari R itu sendiri. Terima kasih. Oke, teman-teman, di sini kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, kita pakai pointer dulu ya. Klik kanan, kita ke pointer, mungkin pen. Nah, kita disuruh membuktikan apakah sapring S dengan operasi penjumlahan dan operasi perkalian dari matriks dengan ordo 2 kali 2 real dengan S itu himpunan matriks A 0, 0, 0, di mana A itu elemen R, suatu elemen pembagi 0 dalam ring matriks ordo 2 kali 2 real dengan operasi penjumlahan dan perkalian. Nah, dan juga kita disuruh membuktikan apakah mereka itu mempunyai elemen kesatuan yang sama atau tidak. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke pembuktian. Nah, kenapa di sini kita harus membuktikan dulu mereka itu mempunyai elemen kesatuan yang sama atau tidak? Karena sesuai dengan teorema 3.3. Nah, yaitu misalkan R suatu ring dengan elemen kesatuan UR dan S suatu subring dari R. Jika S mempunyai elemen kesatuan US dan US tidak sama dengan R, maka US adalah elemen pembagi 0 dari R. Nah, di sini kita buktikan dulu. Jika mereka nantinya merupakan elemen kesatuan yang sama, maka nantinya
kita tidak bisa lanjut ke pembuktian apakah mereka merupakan atau mereka itu suatu elemen pembagi nol. Mereka-nya itu siapa? Maksudnya itu ring R. Apakah subring S itu elemen pembagi nol dari ring R gitu. Nah, kalau mereka tidak sama, maka kita bisa lanjut ke pembuktian elemen kesatuan ini tadi. Ini nih. Nah, kita bisa lanjut ke sini, ke pembuktian ini. Nah, maka dari itu kita buktikan dulu. Nah, di sini kita udah sering dan kita udah tahu bahwa elemen identitas atau elemen kesatuan dari matriks dengan ordo 2x2 real itu matriks identitasnya apa? I dengan ordo 2x2, 1, 0, 0, 1. Ini udah pasti gitu ya. Nah, sedangkan elemen kesatuan dari subring S dengan operasi penjumlahan dan perkalian itu merupakan elemen identitasnya apa ini? 1, 0, 0, 0. Nah, kenapa? Karena di sini nih, di sini dan juga di soal diketahui bahwa S itu sama dengan himpunan dari matriks A 0, 0, 0, 0 dengan di mana A elemen dari bilangan real. Nah, makanya kita dapatkan elemen identitasnya itu 1, 0, 0, 0. Nah, maka seperti yang tadi saya bilang, kalau mereka berbeda kita bisa lanjut. Nah, ternyata di sini ring R dan subring dari S itu memiliki elemen kesatuan yang berbeda. Nah, maka dari itu kita bisa lanjut ke pembuktian bahwa elemen kesatuan dari subring S suatu elemen pembagi nol dari subring R. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke pembuktiannya. Nah, ingat lagi bahwa di teorema berapa? 3.3. Nah, teorema 3.3 itu kita harus membuktikan apakah pembagi nol kanan dan nol kiri nanti akan menghasilkan nih nilai yang sama 0, 0, 0, 0, matriks dengan 0, 0, 0, 0 ya. Nah, yang pertama nih, jika di teorema 3.3 itu kan elemen kesatuan dari UR dikalikan elemen kesatuan dari subring S itu sama dengan elemen kesatuan dari subring S itu sendiri. Nah, makanya kita masukkan elemen kesatuan dari subring R tadi apa? 1, 0, 0, 1. Dikalikan elemen kesatuan dari subring S, tadi kan elemen kesatuan dari subring R. Nah, ini elemen kesatuan dari subring S. Sorry, elemen kesatuan dari ring 1. Sorry, elemen kesatuan dari ring R itu 1, 0, 0, 1. Dikalikan elemen kesatuan dari subring S. Nah, kenapa di sini ada elemen kesatuan dari subring S lagi? Nah, kita lihat karena di sebelah kanan itu ada elemen kesatuan dari subring S. Makanya kita di sebelah kanan sama dengan juga dikalikan dengan elemen kesatuan dari subring S gitu. Juga di teorema 3.3 ini sudah sangat jelas. Nah, kemudian mereka ini kita pindah ruas ke sebelah kanan. Nah, kita pindah ruas ke sebelah kanan. Nah, makanya nantinya akan menjadi, ini kan positif ya, akan menjadi negatif. Mereka punya elemen kesatuan, dan mereka juga punya elemen kesatuan dari subring S. Makanya, elemen kesatuan dari subring S ini dikeluarkan. Nah, kemudian maka di sini elemen kesatuan dari ring R dikurangin elemen kesatuan dari subring S, baru dikalikan dengan elemen kesatuan dari subring S. Nah, karena di sini tadi udah pindah ruas ya, maka di sini nanti akan menghasilkan 0 gitu ya. Akan menghasilkan 0. Nah, anggap aja ini 0 ya. Oke, akan menghasilkan 0. Makanya matriks dengan 0 itu 0, 0, 0, 0. Nah, kemudian tadi kita kurangkan dulu karena yang di dalam kurung itu harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, makanya 1 dikurangi 1, 0. 0 dikurangi 0, 0. 0 dikurangi 0, 0. 0 dikurangi 0, 0. Dikalikan dengan elemen kesatuan dari subring S. Menghasilkan matriks 0, 0, 0, 0. Nah, ingat lagi bahwa perkalian matriks itu otomatis baris dikalikan dengan kolom. Nah, maka 0 dikali 1, baru ditambah 0 dikali 0. Begitu juga di sebelah sini. Nah,
0 dikali 0 ditambah 0 dikali 0 akan 0. Ini juga sama. 0 dikali 1, 0. 0 dikali 0, 0. Maka menghasilkan 0. Ini juga sama. Nah, ternyata mereka itu di sebelah kiri dan sebelah kanan itu menghasilkan matriks yang sama, yaitu matriks dengan baris pertama itu 00, baris kedua itu 00. Nah, ternyata sama. Berarti mereka membagi 0 di kanan. Selanjutnya, ingat lagi, kalau teorema 3.3 juga harus membuktikan di sebelah kiri. Nah, ini buat pembagi 0 di sebelah kiri. Nah, tadi kan elemen kesatuan US-nya itu di sebelah kanan. Sekarang elemen kesatuannya di sebelah kiri. Nah, jadi ini, ingat lagi, ini kan UR. Ini dikali US, akan menghasilkan US. Nah, sedangkan ini UR dikali US. Nah, sama dengan ini. Tadi apa? US. Nah, dikalikan dengan elemen kesatuan US. Nah, kenapa? Ya karena di sini itu ada elemen dikalikan elemen kesatuan U atau US, di sini juga dikalikan elemen kesatuan dari sapling S atau US. Nah, kemudian kita pindah ruas. Nah, namun yang berbeda di sini, jika tadi elemen kesatuannya berada di sebelah kanan tanda kurung ini, maka sekarang elemen kesatuannya berada di sebelah kiri. Karena apa? Karena pembagi 0 di kiri, gitu. Nah, maka di sini itu US dikalikan dengan UR dikurangin US sama dengan, karena tadi ini udah pindah ruas, maka di sini akan menghasilkan matriks 0 gitu ya. Nah, maka sama dengan elemen kesatuan dari US dikalikan tadi operasi pengurangan dari matriks gimana? 1 dikurangin 1 dikurangin 1, 0 dikurangin 0. Nah, maka akan menghasilkan matriks 0 juga. Nah, di sini elemen dari US ya, elemen dari US itu dikalikan dengan hasil dari pengurangan matriks UR dan matriks US. Nah, kita lanjut. Nah, maka didapatkan matriks 0 itu akan sama dengan 0 itu sendiri. Karena kenapa? Tadi baris dikalikan dengan kolom. 1 dikali 0, 0. 0 kali 0, 0. Nah, maka 0 ditambah 0 itu menghasilkan 0. Nah, karena tadi, mohon maaf ini ada typo ya, karena elemen kesatuan dari ring R yaitu I2 atau matriks I dengan order 2 kali 2 yaitu 1, 0, 0, 0 itu ternyata tidak sama dengan elemen kesatuan dari subring S yaitu matriks identitas 1, 0, 0, 0, maka tadi matriks 1, 0, 0, 1 dikurangin matriks 1, 0, 0, 0 itu tidak akan sama dengan 0, 0, 0, 0, 0. Karena kita ingat lagi di operasi pengurangan matriks. 1 dikurangin 1, 0 dikurangin 0, 0. Kemudian 0 dikurangin 0 yaitu 0. Kemudian 1 dikurangin 0 akan menghasilkan 1. Nah, maka ternyata di sebelah kanan menghasilkan matriks 0, 0, 0, 0, 0, 1 itu tidak sama dengan matriks 0, 0, 0, 0, 0. Sehingga matriks identitas dari subring S tadi suatu elemen pembagi 0 dalam ring R atau matriks dengan order 2 kali 2 real dengan operasi penjumlahan dan perkalian. Jadi mereka terbukti atau subring S ini tadi itu terbukti merupakan suatu elemen pembagi 0 dalam ring R. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan data, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga dari contoh atau latihan soal yang kami paparkan bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Oke,
Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.